أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kajian kita pada kali ini adalah tentang keutamaan azan. Azan merupakan afdalul a'mal. Kalau kita mengetahui dan menyadari bahwa azan adalah seutama-utamanya amalan. Hanya saja memang di antara kita banyak yang belum mengetahui keutamaan dari azan ini. Sehingga tidak banyak yang mengambil peran menjadi muazzin. Ketika tiba waktu salat, dia tidak mengambil kesempatan itu. Padahal luar biasa keutamaan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang azan pada saat itu. Rasulullah pernah menyinggung hal tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau ya'lamun nasu ma fi an-nida'i wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi fastahammu." Muttafaq alaih. Beliau mengatakan seandainya manusia tahu, artinya ini isyarat bagi kita, tidak banyak manusia yang tahu tentang keutamaan azan. Seandainya manusia tahu tentang keutamaan azan dan saf pertama dalam salat berjamaah, seandainya mereka tahu, yang kemudian untuk mendapatkannya tidak mudah, harus melalui diundi, kata Rasulullah, pastilah mereka rela untuk ikut diundi agar dapat mendapatkan kesempatan azan dan berada pada saf pertama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan azan itu yang sering kita dengar setiap hari dikumandangkan, tapi kita bukan muazzinnya. Yang pertama kata Rasulullah, muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, "Al-muadzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan yang paling panjang lehernya? Para ulama mengatakan ini adalah bahasa kias, majas saja. Tapi maksudnya menurut Imam Suyuti, orang yang paling panjang lehernya adalah orang yang paling mulia pada saat itu. Dia akan menjadi pemimpin di antara umat manusia saat itu, yang kemudian banyak pengikutnya. Imam Ar-Ramli mengatakan, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat, maksudnya adalah orang yang paling cepat masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa kesempatan yang Allah berikan kepada kita melalui azan ini. Kemudian yang kedua yang tak kalah utamanya lagi, yang tak kalah istimewanya lagi, orang yang azan itu akan mendapatkan doa Rasulullah. Orang yang azan akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah? Allahumma ghfir lil muadzinin. Ya Allah, ampunilah bagi orang-orang yang azan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita azan, saat itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Rasulullah yang mendoakan kita, tapi setiap makhluk yang mendengar, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda yang kering maupun yang basah, ketika mendengar suara kita sedang azan, mereka seluruh makhluk itu akan memintakan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Yughfaru lil muadzinin muntaha adanihi." Seorang muazzin itu akan diampuni oleh Allah dosanya
pada akhir azan. Jadi ketika kita selesai azan, la ilaha illallah, maka saat itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru lahu, dan akan memintakan ampunan untuknya, untuk yang orang azan. Kullu ratabin, setiap yang kering, setiap yang basah. Wa yabisin, setiap yang kering. Sami'ahu, yang mendengar suara azan itu, maka akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Seakan-akan mereka mengatakan, seluruh makhluk Allah yang mendengar, mengatakan, ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah dia yang sedang azan tadi, ya Allah, dosa-dosanya. Maka ketika selesai azan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa dahsyatnya, yang mungkin ini sering kita lewatkan begitu saja. Ketika tiba waktu sholat, kita berada di masjid, di mushola, tapi kita tidak mengambil peran penting itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang makan Allah. Selain itu juga, kita akan dipersaksikan oleh para makhluk Allah yang mendengar suara kita azan. Yang mendengarkan kita azan. Setiap makhluk yang mendengarkan suara azan kita, itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, hamba-Mu ini ketika di dunia telah mengagungkan nama-nama besar-Mu. Telah mengagungkan nama-Mu, ya Allah. Dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia juga bersaksi terhadap Rasulullah. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ia juga yang mengajak umat manusia untuk salat dan mengajak kepada kemenangan melalui kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saudara-saudara sekalian, sungguh luar biasa fadilah keutamaan azan ini, dan sekarang kita sudah tahu. Marilah kita ambil kesempatan ini. Kalau perlu diundi atau dijadwal biar tertib. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ada keutamaan yang juga dimiliki dari suara azan ini atau azan ini. Apa keutamanya? Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, apabila syaitan, yang ini merupakan musuh abadi kita, yang harus kita jauhi terus, atau yang harus kita jauhkan terus dari diri kita. Apabila syaitan mendengar suara azan, maka mereka akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut, sampai tidak terdengar lagi suara azan. Maka memang kemudian kita disunnahkan ketika azan, keraskan suaramu, agar seluruh orang mendengar, dan agar syaitan lari sejauh-jauhnya dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara asyaitanu wa lahu durad hatta la yasma'u at-ta'dhin." Al-hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila dikumandangkan azan untuk salat, atau apabila dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari sejauh-jauhnya. Lari terbirit-birit sambil terkentut. Hatta la yasma'a ta'zin, sampai kemudian dia tidak lagi mendengar suara azan itu. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita ambil kesempatan yang istimewa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.